Hai, para mahasiswa dan teman-teman sosiologi dimanapun kalian berada. Saya ingin merekomendasikan 5 topik judul karya ilmiah yang nanti bisa dijadikan tugas akhir baik skripsi ataupun tugas-tugas yang lain di bidang akademik. Ini judul yang belum pernah diteliti sebelumnya karena saya melakukan riset di berbagai sumber secara online dan topik ini masih sedikit yang mengkaji. Karena itu saya menuliskan judul yang baru dari topik ini sehingga nanti bisa dijadikan tugas akhir atau karya ilmiah di bidang sosiologi. Oke, mari kita bahas satu persatu 5 judul karya ilmiah skripsi ini. Nanti akan dibahas juga fokus atau rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Strategi nafkah dan kepedulian lingkungan bagi kaum marginal. Dalam tanda kurung atau bisa titik 2 di situ. Studi tentang peranan pemulung terhadap ekonomi keluarga dan kebersihan lingkungan. Kita melihat bahwa kaum pemulung ini oleh masyarakat luas dalam konteks kultur kita itu ditempatkan di kelas sosial yang ada di bawah dibanding profesi-profesi yang lain. Sehingga kaum pemulung itu stigmanya itu kotor, kelas bawah ya, yang saya maksudkan di sini adalah kelas marginal, itu kaum-kaum marginal, dan perekonomiannya karena tidak punya alternatif lain, pendidikannya rendah, modal tidak punya, jaringan sosial tidak ada, maka alternatif yang paling memungkinkan bagi mereka adalah mencari sampah, mengambil sampah-sampah, memungut sampah-sampah di jalanan, di tempat-tempat keramaian, untuk mereka jual kembali. Tetapi yang sangat penting dari peran kaum pemulung, itu terutama terhadap, ya tentu saja secara ekonomi, terhadap keluarga mereka. Yang berikutnya adalah mereka itu, kalau saya pribadi menyebutnya mereka adalah pahlawan lingkungan, meskipun tidak ada penghargaan dari pemerintah misalnya ya, karena mereka itu, kita tahu kan kesadaran membuang sampah kita, masyarakat Indonesia ini, minum air mineral kita buang, asal saja kadang-kadang kan, pemulung sangat berjasa mengambil itu supaya tidak tercemar lingkungan itu. Meskipun tujuannya mungkin mereka itu, tujuan utamanya adalah untuk bagaimana mereka bisa menjualnya kembali. Tetapi kesadaran kita, kesadaran masyarakat kita bahwa pemulung itu punya andil terhadap kebersihan lingkungan, itu belum kita sematkan kepada kaum pemulung ini, meskipun mereka setiap hari itu memungut sampah di jalanan, memungut sampah di tempat-tempat umum dan seterusnya. Ini yang paling penting menjadi alasan utama. Karena apa? Kita kadang melihat masyarakat stigmanya pemulung itu kita tahu sendirilah seperti apa. Tetapi kita tidak sadar bahwa kaum pemulung itu memiliki andil peranan terhadap kebersihan lingkungan di sekitar kita. Mereka rela kotor-kotoran untuk yang pertama ya ekonomi, kemudian entah disadari atau tidak, kebersihan di lingkungan kita sendiri. Makanya dari sini kita layak untuk mengangkat ini, dijadikan sebagai karya ilmiah. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peranan profesi pemulung terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga, dalam hal ini keluarga mereka ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman dan kontribusi kaum pemulung terhadap kebersihan lingkungan, ya lingkungan sekitar di mana mereka, wilayah kerja mereka ya. Jadi di judul ini kamu bisa kaji, misalnya di dalam kurung itu kamu bisa tambahkan studi tentang peranan pemulung terhadap ekonomi keluarga dan kebersihan lingkungan di mana daerahnya yang diambil oleh kamu. Judul yang kedua ini adalah judul di mana ini sesuai dengan kondisi pandemi kita yang tidak bisa ditebak, ini kadang turun, kadang naik lagi, ada varian baru yang namanya Omicron itu sekarang. Maka bagi kalian yang tidak ingin berinteraksi langsung dengan masyarakat karena dibatasi atau karena juga kita takut menjaga diri kita supaya sehat dan menjaga orang lain juga kan supaya tetap sehat, maka judul ini layak untuk kita angkat topik ini. Oke,
Critical Discourse Analysis, gerakan sosial digital tentang penolakan pemindahan ibu kota negara. Analisis wacana kritis ini terkait dengan wacana pemindahan ibu kota. Saya mengamati topik ini, fenomena ini, melalui pemberitaan di media online. Kamu bisa pilih media online mana yang ingin kamu teliti. Karena ini bisa berkaitan dengan pemberitaan, analisis terhadap satu berita tentang gerakan sosial digital, tentang penolakan pemindahan ibu kota negara itu. Tinggal kamu pilih media online yang mana yang pengen kamu teliti di sini. Sekarang sudah mulai terus meningkat gitu. Kalau kita lihat di ceng.org, di situ adalah tempat di mana banyak orang melakukan gerakan untuk menghimpun massa secara digital. Alasan-alasan mereka yang saya dapatkan dari media-media online itu adalah muncul ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota itu tidak akan berefek terhadap kemacetan di Jakarta. Kemudian muncul wacana-wacana lain seperti misalnya, apa pantas kita mengeluarkan dana triliunan untuk pindah ibu kota sementara kita itu belum selesai membereskan masalah COVID-19. Ini jadi wacana, jadi alasan yang kuat loh bagi orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang tidak ingin atau orang-orang yang punya kepentingan politik dalam konteks ini terhadap kekuasaan. Sehingga alasannya logis, alasan-alasan kesehatan dan alasan-alasan keuangan negara, di mana negara itu sekarang menurut mereka itu minus 3%. Jadi kita itu semakin banyak hutang kita ke luar negeri kalau ini dipaksakan. Ini kemudian momentumnya dapat karena Omikron tinggi. Semakin semangatlah untuk mengorganisir ini menjadi suatu gerakan. Oke, kita susun rumusan masalah dari topik atau judul ini. Yang pertama, bagaimana wacana gerakan sosial penolakan terhadap pemindahan ibu kota negara dikonstruksi oleh media. Nah, kalau kamu sudah dapat medianya media apa, tinggal dituliskan di sini. Dikonstruksi oleh media Kompas misalnya, media Tempo misalnya, media Detik.com misalnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, adakah tendensi politik di balik wacana pemberitaan tentang gerakan penolakan pemindahan ibu kota negara tersebut? Judul yang ketiga, implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat desa atau kelurahan. Silakan dipilih desa atau kelurahan, kan kalau di kota itu identik dengan nama kelurahan, kalau di desa itu, kalau di kampung ya identik dengan desa gitu. Masalah dari judul ini adalah bahwa ada banyak kasus pemberitaan tentang ketidakadilan distribusi bantuan sosial ini. Ketidakadilan distribusi itu terutama di tingkat kelurahan kan. Mendatanya bagaimana kok orang-orang itu aja yang dapat. Sementara kalau kita survei misalkan di rumah mereka itu sebenarnya berkecukupan. Sementara orang miskin yang benar-benar butuh itu tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan gitu. Ada kan yang begitu. Ini perlu kita teliti bagaimana implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial pemerintah itu terhadap masyarakat di tingkatan desa. Sehingga kita tahu nanti bagaimana pemerintah desa itu mendistribusikannya itu berdasarkan apa dan bagaimana kondisinya di lapangan. Bagaimana pemetaan tentang kemiskinan di tempat itu yang perlu bantuan sosial. Bantuan sosial itu kan banyak, ada BLT ya, bantuan langsung tunai, ada bantuan sembako dan seterusnya, banyak. Dan selama masa COVID-19 ini, dana desa banyak digelontorkan ke situ. Sehingga seharusnya orang-orang miskin di desa dan di tingkat kelurahan itu harusnya terdata dengan baik gitu kan, untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Karena kan ini
kewajiban pemerintah dan negara kita itu untuk bagaimana memberikan keadilan dalam bidang kehidupan sosial kita itu. Perlu saya kasih tahu, jadi keadilan dalam konteks kehidupan sosial itu adalah ketepatan kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tidak adil dalam hal ini orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Ini juga terkait dengan budaya kan. Budaya dalam artian kalau dulunya kan desa itu adalah kerabat. Jadi ini kerabatnya ini kerabatnya ini kerabatnya ini, itu jadi jaringan kerabat. Akhirnya kadang-kadang data tentang siapa yang layak dan tidak layak itu menggunakan jaringan kerabat. Sehingga yang mungkin tidak berkerabat dengan yang dekat dengan pemerintah, dengan orang-orang pemerintah itu kadang-kadang meskipun miskin itu tidak bisa mengakses dan tidak diketahui mungkin oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat desa. Kemudian yang kedua, apakah mekanisme dan implementasi pendistribusian bantuan sosial pemerintah tersebut memenuhi prinsip keadilan sosial bagi masyarakat di desa itu ya. Di desa di mana kamu ingin nanti meneliti tentang topik ini. Setelah tadi di bagian kedua ada analisis wacana kritis, nah di sini juga kajian pustaka juga. Nah ini untuk mempermudah teman-teman sehingga tidak perlu wawancara dengan orang lain karena masanya masa COVID-19. Pemikiran Daniel Bell tentang masyarakat informasi dan relevansinya dengan konteks sosial kontemporer di Indonesia. Kita tidak hanya menuliskan tentang konsep-konsep teori-teori dari Daniel Bell ini, tetapi juga kita ingin melakukan kontekstualisasi teori itu terhadap kehidupan sosial kontemporer di Indonesia. Ini tidak perlu kita melakukan penelitian lapangan, kita hanya penelitian pustaka atau penelitian literatur dari buku-buku karya-karya Daniel Bell tentang masyarakat informasi itu, kemudian kita melihat bagaimana wacana-wacana yang berkembang di masyarakat tentang yang berkaitan dengan masyarakat informasi yang digagas oleh Daniel Bell ini. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang inti dari pemikiran Daniel Bell. Jadi Daniel Bell itu melihat masyarakat industri, dia memproduksi barang. Masyarakat informasi bukan lagi memproduksi barang iya, tapi sudah beralih memproduksi informasi. Informasi menjadi barang dagangan jadinya. Sama, kamu bisa lihat sekarang di berbagai saluran media sosial, dari TikTok, ya kan, dari YouTube, dan dari yang lain-lain yang mungkin kita tidak bisa prediksi besok akan datang lagi media sosial yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat kita ke depan. Jadi produksi barang ke produksi pengetahuan. Bentuknya apa? Seperti jasa, kata Daniel Bell begitu. Jasa pada masyarakat informasi itu jadi mempengaruhi kehidupan ekonomi dan itu menjadi inti, akor kehidupan ekonomi kita. Misalnya kayak gini, jasa Bukalapak itu kan jasa yang menghubungkan pembeli dengan penjual, ya kan? Kemudian di YouTube misalkan, itu menghubungkan orang yang punya informasi, kemudian di-share lah ke YouTube dan ketemulah dengan orang yang butuh informasi. Jadi yang diproduksi adalah pengetahuan dalam konteks pemikiran Daniel Bell ini. Sehingga kamu bisa lihat ini nanti dari konsep-konsep Daniel Bell, kemudian perkembangan market di Indonesia dari market yang tadinya tradisional langsung kemudian menjadi online. Yang dulunya kita cari skripsi itu harus ke perpus, sekarang cukup pencet buka YouTube, ada judul baru di channel Social Frame. Kan itu sederhana. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep dari pemikiran Daniel Bell tentang masyarakat informasi. Jadi kamu pelajari konsep-konsepnya, konsep A, B, C, D dan seterusnya, terus kemudian bagaimana penjelasannya kamu tinggal jelaskan. Cari berbagai referensi bukunya Daniel Bell dan buku-buku orang yang
pernah menulis tentang Daniel Bell, baik itu bentuknya jurnal ataupun bentuk apapun ya, mau buku ataupun jurnal, silahkan kamu koleksi untuk jadi data judul ini. Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Daniel Bell tentang masyarakat informasi tersebut dengan konteks sosial kontemporer masyarakat Indonesia. Judul yang terakhir, humanisme kekuasaan pada pasien rumah sakit jiwa apa? Jiwa X saya taruh di sini ya. Misalkan rumah sakit jiwa Mekarsari, kota apa, kabupaten apa. Yang paling penting dari sini perspektif Foucault. Ya, ini masih sangat jarang di kalangan mahasiswa yang meneliti tentang bagaimana humanisme kekuasaan itu perspektif Foucault, terutama yang mengambil masalah di rumah sakit jiwa. Ini relatif baru dan jadi menarik untuk kita teliti. Saya jelaskan dulu secara sederhana. Begini, menurut Foucault, kekuasaan itu beda dengan konsepnya Marx. Kekuasaan itu tidak ada dalam struktur seperti Marx. Kalau Marx kan ada dalam struktur kelas atas dan struktur kelas bawah. Taruhlah misalkan di kampus, struktur kelas atas itu dosen, struktur kelas bawah itu mahasiswa, kalau mau diibaratkan seperti itu. Atau sederhananya kalau dalam rumah tangga, struktur kelas atas itu majikan, struktur kelas bawah itu membantu rumah tangga. Tapi bagi Foucault nggak ada dalam struktur. Tidak selalu ada dalam struktur, tetapi ada di dalam wacana. Wacana itu yang mengatur semua kita ini. Misalkan saya dosen, jadi bukan saya yang ngatur mahasiswa, tapi wacana tentang pengetahuan. Contoh misalkan, kamu bisa lihat tentang ini di mekanisme kekuasaan di channel ini. Contoh misalnya gini, saya menyuruh mahasiswa supaya belajar. Itu kan kekuasaan. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab untuk mahasiswa saya. Kalau dia nurut, berarti produktif nanti. Jadi baik. Jadi intinya kekuasaan modelnya Foucault itu bukan mengeksploitasi, tapi memberdayakan, membuat dia produktif. Sama kayak dosen tadi. Makanya itu dibilang oleh Foucault humanis kekuasaan itu dalam beberapa hal. Ya, dalam pemikiran Foucault ini ya. Jadi kalau kita istilahkan, dokter yang punya pengetahuan tentang kejiwaan, dia bisa mengobati masalah kejiwaan itu. Makanya ini bisa disebut sebagai kekuasaan yang humanis melalui wacana-wacana kedokteran itu terhadap bagaimana menyembuhkan, menjadi normal pikirannya kan. Intinya itu, kamu lebih ininya bisa dibaca bagaimana kekuasaan menurut Foucault melalui ilmu pengetahuan kedokteran. Mudahnya kayak gitu. Sehingga nanti pasti ini konteks Foucault ke rumah sakit kejiwaan yang modern pasti humanis. Kayak kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana praktik kekuasaan pada pasien rumah sakit jiwa apa ya, jiwa X di sini bisa dipilih. Kemudian yang kedua, nilai-nilai humanisme seperti apa yang terkandung dalam praktik kekuasaan pada pasien rumah sakit jiwa. Nah, itulah 5 topik atau judul karya ilmiah di bidang sosiologi. Kalau ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, kalian bisa berkomentar di kolom komentar di channel ini ya. Tetap semangat. Salam dari saya.